Halo Mina, kembali lagi di channel ini, channel yang membahas tentang anime-anime dan manga-manga yang ada apapun yang saya suka ya. Oke, lanjut saja, kita lanjutkan pasang seatbelt, jangan sampai pengaman, siapkan kopi dan sedikit keripik kentang dan mari kita mulai. Bentar dulu. Black Clover Chapter 256. Oke, pada halaman pertama dibuka dengan scan Finral dan Grey yang sedang menyaksikan kelanjutan pertarungan antara Kapten Yami dan Dante dari kerajaan Spade. Di sini Dante mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, sehingga membuat Finral berpikir bahwa dia tidak bisa apa-apa sekarang, karena jika dia berbuat sembarangan, maka nyawanya akan hilang dalam sekejap. Di dalam pertempuran sendiri, Dante telah berubah ke wujud paling mematikannya, yaitu 80% kekuatan iblis. Di skin ini kita diberikan informasi bahwa orang yang menggunakan kekuatan iblis dan iblis itu sendiri tentunya saling berbagi kekuatan dari dunia lain, atau dalam terjemahan Inggrisnya pada manganya adalah Afterworld. Kalau di terjemahan bahasa Indonesia kebanyakan menyebutnya neraka. Selama pengguna iblis dan selama pengguna kekuatan iblis dan si iblis saling berbagi di antara dua dunia, maka mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya sampai kedua dunia itu terhubung dengan pintu yang terbuka. Di sini juga dijelaskan kemungkinan informasi ini tidak berlaku untuk Asta, karena Asta sendiri mendapatkan kekuatannya dari Grimoire milik Lich yang telah tercemar karena sihir terlarang. Kita kembali ke medan pertempuran. Dante mengeluarkan sihir Gravitational Magic, Gravitational Singularity. Sihir ini sebenarnya mempunyai konsep yang mirip dengan sihir Finral dan Langris. Sihir berbentuk bola, di mana dapat melenyapkan apapun yang ia lewati. Hanya saja versi Dante ini mempunyai kekuatan dan kecepatan yang tentunya lebih dahsyat dari milik Finral ataupun Langris. Pada saat sihir ini diluncurkan, Yami Sukihiro sempat menghindarinya dengan mana zone dan berpindah ke sisi belakang Dante. Sayangnya, jurus dari Yami, Dark Cloud, Dimension Slash atau tebasan dimensi yang dilancarkan Yami berhasil dilenyapkan dengan sihir Dante tersebut. Pada saat Yami mengeluarkannya, garis tebasan di sekitar Dante benar-benar lenyap tanpa bekas. Bahkan lubang hitam itu akan kembali utuh meskipun sudah dipotong oleh Yami. Yami sembari menghindari singular gravity, memikirkan cara untuk melenyapkan sihir tersebut. Ia berpikir bahwa mungkin dengan tebasan yang lebih kuat dan cepat bisa memberikan efek. Di saat dia menemukan secercah harapan itu, Yami terkena serangan dari atas. Dan tentu saja semua anak buah Yami kaget dan khawatir dengan keadaan Yami. Sementara Dante tertawa sembari memujinya bahwa untuk ukuran manusia, Yami Sukihiro merupakan manusia yang cukup menarik. Namun, tiba-tiba saja Yami berhasil keluar atau selamat dari serangan itu. Ia keluar dari bebatuan dan sontak membuat anggota Black Bull dan Dante juga kaget. Aku tak layak menjadi pemimpin jika tidak melampaui batasanku sendiri. Begitu kata Yami dengan epiknya ketika keluar dari reruntuhan. Yami kemudian memadatkan berkali-kali lipat mana zone-nya dari sebelumnya, kemudian melancarkan serangan Dark Magic, Sudden Death, yaitu serangan kegelapan, dengan katananya, dengan cara menusuk dari jauh. Begitulah pemikiran Yami. Hanya saja, ternyata efek dari Sudden Death bukan menusuk, itu lebih mirip dengan penembakan bola meriam yang dimana dapat menyapu segala sesuatu dalam jarak tembaknya sebesar peluru meriam Manazon itu. Sebentar.
Oke, kita lanjut lagi. Ketika satu tanda dilancarkan, teknik ini dapat melenyapkan bagian tubuh Dante dalam sekejap, sampai hanya tersisa tangan, kepala, sayap, dan perut ke bawah. Hanya saja sepertinya pertarungan ini belum selesai, karena pada akhir chapter tidak ada tanda-tanda bahwa Dante akan tumbang dengan serangan itu. Ia hanya kaget akan apa yang terjadi dengan tubuhnya. Ya, begitu tadi akhir dari chapter 256, di mana keseluruhan cerita lebih berpusat pada pertarungan Kapten Yami dan Dante. Saya akan sedikit berteori. Bagi yang tidak suka sebuah teori, mungkin boleh skip dan tonton video saya yang lain, dan jangan lupa tentunya komen dan subscribe juga like-nya. Sedangkan yang punya waktu senggang sedikit, coba dengarkanlah teori saya. Siapa tahu benar, tapi jangan salahkan kalau ternyata salah, namanya juga teori. Menurut pribadi saya, kemungkinan di cerita selanjutnya Yami akan kalah. Dilihat dari sudah babak belurnya ia pada scan terakhir. Meskipun demikian, Yami tidak akan dibantai oleh Dante, karena pada halaman kesekian di halaman atas tadi, Dante sempat mengatakan sesuatu yang sebenarnya menarik. Yang penting kau, Yami, masih hidup, meskipun harus kupatahkan kaki atau tanganmu. Begitu kata Dante. Dalam kalimat itu kita bisa menangkap bahwa Yami dibutuhkan hidup-hidup bersama dengan Vengeance. Mungkin karena jika sang pemilik Grimoire mati, maka sihir dalam Grimoire-nya akan lenyap dan tidak bisa dipakai oleh orang lain. Makanya mereka membutuhkannya hidup-hidup. Dan begini, akan ada 3 sandera yang dibawa oleh Dark Triad, yaitu Kapten Fajar Keemasan, Kapten Black Bull, dan Ratu Kerajaan Heart, Loro Pechika. Lalu kemungkinan akan ada regu penyelamat berisi para kapten lain untuk menyerang Kerajaan Spade dan menyelamatkan 3 sandera tersebut. Ya, mungkin itu yang bisa saya pikirkan sekarang. Mari kita lihat apakah teori ini benar-benar sesuai atau benar-benar meleset. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh iya, bagi kalian yang ingin mendownload manganya, saya telah menyertakan link downloadnya di link deskripsi, baik terjemahan bahasa Indonesia ataupun terjemahan bahasa Inggris. Terima kasih.